Audio Jungle. Halo teman-teman, karena banyaknya permintaan untuk melanjutkan series ini, Mimin akan mencoba kembali membawakannya secara perlahan dan hati-hati, dengan memperhatikan tiap detail ceritanya biar tidak kena hak cipta. Mohon dukungan buat teman-teman, semoga lancar, tidak ada hambatan, agar ceritanya bisa Mimin teruskan. Bagi teman-teman yang ketinggalan ceritanya bisa dicek di playlist, karena Mimin akan langsung lanjut ke cerita berikutnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Lao Dao pun menilai hal ini hanyalah omong kosong Wu Chen. Mau mengintimidasinya dengan pistol sedekat ini, mengeluarkan senjata, membidik, dan menarik pelatuk. Ketiga tindakan ini yang diperlukan oleh senjata. Menghadapi Wu Chen terlalu banyak langkah sama dengan mendekati kematian. Lalu Lao Dao pun bertanya apakah menurut Wu Chen dirinya tidak berani membunuh Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak sedang berjudi. Lao Dao tetap bisa tenang lebih dulu, menangani segala sesuatunya dengan tenang. Selain itu, dirinya belum mengutarakan satu kata pun informasi yang dirinya ketahui tentang Lao Dao kepada orang lain. Lao Dao pun meminta Wu Chen untuk tidak menggunakan kata-kata itu untuk mengalihkan perhatiannya. Itu tidak ada gunanya. Wu Chen pun kembali mengatakan bahwa dirinya sudah bilang. Dirinya hanya ingin berbicara dengan Lao Dao. Lao Dao pun bertanya apa yang mau Wu Chen bicarakan. Dirinya tidak memberitahu Li Ruotai tentang keluarga Ding, dan dirinya juga tidak akan memberitahu Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tahu hal-hal yang tidak mengharuskan Lao Dao untuk memberitahu dirinya. Seperti pengaruh paling mematikan Ding Ruilong, Wang Ruida dari keluarga Wang, yang dia suruh untuk Lao Dao bunuh. Mendengar hal ini membuat Lao Dao sangat kaget. Menurut Lao Dao, di seluruh dunia hanya Ding Ruilong, dirinya dan pemimpin kelompok bunga emas Kunhan yang mengetahui hal ini. Lao Dao pun penasaran bagaimana Wu Chen bisa tahu. Lalu Wu Chen pun juga menyebut nama Ang Tun, dan yang membunuhnya adalah Ding Ruilong. Mendengar hal ini, Lao Dao pun mengetahui siapa Ang Tun ini. Ang Tun merupakan salah satu tokoh inti grup Bunga Emas, keponakan sang pemimpin dari pesaing terkuat yang mewarisi grup itu. Meninggal secara misterius 5 tahun yang lalu. Atas perintah pemimpin, dirinya mengejar si pembunuh selama bertahun-tahun namun tidak menemukan apapun. Ini merupakan penyesalan besar dalam hidupnya, dan mengungkap pembunuh Ang Tun adalah keinginannya yang belum selesai. Lalu kembali Wu Chen menyebut bahwa itu juga adalah kudeta kedua Ding Ruilong. Lao Dao yang mendengar hal ini mengatakan bahwa itu kudeta atau bukan, tanpa bukti apakah Wu Chen hanya akan mengutarakan kata-kata saja. Dalam pikiran Lao Dao saat ini, Wu Chen pertama-tama memberinya informasi asli. Lalu Wu Chen menindaklanjuti dengan informasi palsu untuk menipu dirinya. Jadi Wu Chen mencoba membuat dirinya mengkhianati keluarga Ding. Dengan ini Lao Dao pun dengan cepat memutuskan tindakannya dan mengambil pistol tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan. Namun Wu Chen sendiri masih tenang dan tersenyum dengan situasinya. Lao Dao pun bertanya apakah tidak ada kata-kata terakhir selain senyum.
Wu Chen tidak akan bisa tersenyum lagi sebentar lagi. Dengan cepat, Lao Dao mengambil sebuah bantal dan menutup serta mengucapkan selamat tinggal. Namun nyatanya arah peluru tidak mengenai Wu Chen. Lao Dao pun seketika heran. Dirinya bahkan melesetkan tembakannya. Apakah Wu Chen tidak takut sedikit pun? Wu Chen pun seketika menyebut bahwa dirinya yakin Lao Dao tidak akan menembak dirinya. Lao Dao pun seketika bingung dan menilai. Tidak ada sedikit pun rasa takut, tidak sedikit pun keraguan. Setelah bertahun-tahun bekerja di bidang ini pertama kalinya dirinya bertemu orang seperti Wu Chen. Lao Dao pun mengatakan karena Wu Chen mempertaruhkan nyawanya pada pesan ini, maka dirinya akan percaya dengan apa yang Wu Chen katakan bahwa Ah Tun dibunuh oleh Ding Ruilong. Wu Chen pun menyebut bahwa Lao Dao mengatakannya seolah-olah dirinya menipu Lao Dao, dan Lao Dao tidak akan mengejarnya lagi. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak akan mengarang penyesalan seperti milik Lao Dao. Dengan ini, Wu Chen mengajak Lao Dao untuk membuktikannya. Lao Dao pun kaget bahwa ini benar-benar ada buktinya. Wu Chen pun segera meminta Lao Dao untuk duduk, lalu mengatakan jika Lao Dao benar-benar ingin mengetahui kebenarannya. Wu Chen ingin Lao Dao berakting. Jika Lao Dao bisa menipu orang ini, dia akan mengungkapkan kisah sebenarnya kepada Lao Dao. Lao Dao pun seketika menerima hal ini dan mengambil ponsel di tangan Wu Chen. Wu Chen pun meminta Lao Dao menelpon Jiang Chuan dan katakan padanya kalau Lao Dao sudah melarikan diri. Jiang Chuan akan menanyakan apa yang terjadi. Saat itu beritahu dia kalau Li Ruobing datang bersama orang-orang di waktu itu. Lao Dao mau menyanderanya tapi gagal, dan Li Ruobing terluka. Dengan ini, maka lihat reaksi Jiang Chuan, lalu bicaralah tentang Ah Tun. Setelahnya, Lao Dao menelpon nomor itu dan setelah beberapa saat menjelaskan sesuai rencana Wu Chen, Jiang Chuan pun seketika kaget mengetahui Lao Dao melarikan diri. Selain itu, Jiang Chuan juga kaget Lao Dao juga mencoba menyandra Li Ruobing dan bahkan menyakitinya. Lao Dao pun menyebut bahwa Li Ruobing tidak terluka parah. Jiang Chuan seketika marah. Dirinya sudah memperingatkan Lao Dao untuk tidak menyentuh Li Ruobing. Sudah dirinya bilang meskipun Li Ruobing bersama Wu Chen, Lao Dao tidak boleh menyentuhnya. Lao Dao pun menyebut bahwa dirinya sudah menyentuhnya. Dirinya harus menyelamatkan hidupnya sendiri. Jiang Chuan pun nampak tidak terima dengan hal ini. Lalu Lao Dao pun meminta Jiang Chuan untuk bersikap lebih sopan. Dirinya mengambil uang untuk menyelesaikan sesuatu dan jika intelnya yang salah, apakah itu salahnya? Izinkan dirinya memperingatkan Jiang Chuan. Dirinya sudah bebas dari kekacauan keluarga Ding. Lao Dao juga menyebut bahwa dirinya menyembunyikan fakta. Kalau mereka membunuh Ah Tun dari dulu, dirinya tidak akan memaafkan Jiang Chuan kalau bukan karena hubungan lama mereka. Mendengar hal ini, Jiang Chuan pun kaget dan bertanya kapan Lao Dao tahu hal itu. Lalu Wu Chen pun segera mengambil ponsel itu dan menyapa nama Jiang Chuan. Jiang Chuan pun tahu ini suara Wu Chen dan bertanya mengapa Wu Chen bersama Lao Dao. Wu Chen pun mengatakan bahwa Ding Ruilong tidak ada di kota Guang Selatan. Lalu bertanya apakah dia kembali ke kampung halamannya untuk menemui Tuan Tua Ding. Jiang Chuan yang mendengar hal ini berpikir bahwa dirinya mendengar tadi malam saat kembali ke kota Guang Selatan kalau Ding Ruilong kembali ke kampung halamannya untuk urusan mendesak. Jadi Lao Dao benar-benar melukai Li Ruobing. Hal ini merusak fondasi aliansi antara keluarga Ding dan Li. Kedua keluarga akan menjadi musuh. Jika tidak, mengapa Ding Ruilong bergegas kembali seperti itu? Jiang Chuan pun akan mengatur semuanya dan juga akan mengacaukannya. Dirinya hanya bisa menunggu Ding Ruilong ke kota Huang Selatan, dan semuanya akan jatuh pada dirinya. Dan setelahnya, Wu Chen pun menutup teleponnya dan mengatakan semoga beruntung kepada Jiang Chuan. Lalu Wu Chen pun mengatakan kepada Lao Dao bahwa Jiang Chuan tidak akan memberitahu keluarga Ding. Orang yang akan dikorbankan tidak akan tetap setia kepada keluarga Ding.
Tidak peduli seberapa setia mereka sebelumnya, Jiang Chuan tidak ingin mati. Lagi pula istri dan anaknya ada di luar negeri. Jika Jiang Chuan berencana untuk meninggalkan negara, dia pasti akan mengumpulkan barang-barang sendirian. Dengan ini, Wu Chen meminta Lao Dao untuk menyuruh orang-orang di Guang Selatan bersiap dan tangkap Jiang Chuan. Lalu Lao Dao pun menyebut bahwa sekelompok orang itu berani membunuh Ah Tun. Apalagi dirinya bekerja untuk keluarga Ding. Itu tidak sepadan. Lao Dao pun mengerti Wu Chen sudah memenuhi salah satu keinginannya. Dan dirinya berhutang budi kepada Wu Chen. Untuk itu dirinya akan menangkap Jiang Chuan untuk Wu Chen. Lalu di saat yang sama Lao Dao pun mendengar suara berisik di luar pintu ini. Sepertinya cukup banyak orang yang datang. Lao Dao pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Dan apakah Wu Chen tidak akan mencoba trik apapun lagi kepada dirinya. Lalu Wu Chen pun segera berjalan ke pintu dan membuka pintunya. Dan ternyata dia adalah tangan kiri Li Ruotai Zhao Guozi. Wu Chen pun meminta mereka semua untuk menunggu di bawah. Dan jangan biarkan saudara-saudara masuk ke sini. Mereka tidak membutuhkan orang sebanyak itu. Mereka harus keluar berhati-hati jangan sampai mengganggu warga. Lalu Wu Chen pun meminta Lao Dao untuk tidak khawatir dan melanjutkannya. Dan saat ini Lao Dao menghubungi anak buahnya dan bertanya apakah dia sudah melihat pesannya. Lao Dao pun memintanya untuk membawa beberapa saudara secepat mungkin dan tangkap Jiang Chuan jika mereka melihatnya. Bawahannya pun kaget saat diminta menangkap Jiang Chuan dan bertanya. Namun Lao Dao memintanya untuk tidak banyak bertanya, dan dia pun mengerti. Lalu Wu Chen pun menyebut Lao Dao mau menangkap Jiang Chuan karena Lao Dao ingin tahu apakah Ding Ruilong sudah lama membunuh Ah Tun. Dengan ini dirinya akan memberitahu Lao Dao. 5 tahun yang lalu, Ah Tun membawa orang melintasi perbatasan ke negara itu untuk membicarakan bisnis. Dia ingin bekerja sama dengan Ding Ruilong dalam penyeludupan batu giok, membuka saluran keluarga Ding dan secara bertahap meningkatkan posisinya di perusahaan bunga emas. Tapi Ding Ruilong tidak tertarik dengan metode ilegal, jadi dia menolaknya. Ah Tun sama sekali tidak mengerti kepribadian Ding Ruilong. Ah Tun merasa terhina, jadi dia mengancam Ding Ruilong untuk bekerja sama. Dan malam itu Ah Tun menghilang dari dunia ini. Lao Dao pun hanya terdiam mendengar hal ini. Lalu Wu Chen kembali mengatakan bahwa penyesalan seumur hidup Lao Dao sudah terpenuhi. Sekarang dirinya akan memberi Lao Dao satu hadiah besar lagi. Lalu Wu Chen menelpon seseorang dan memanggilnya dengan nama Kun Han. Wu Chen pun memberitahu Kun Han bahwa Lao Dao sudah lama ada di tangannya dan biaya tebusannya adalah 100 juta dolar. Dan Wu Chen pun bertanya mengapa Kun Han tidak mempertimbangkannya. Kun Han pun seketika bertanya siapa ini. Wu Chen pun memberitahu namanya dan bertanya apakah Kun Han pernah mendengar namanya. Kun Han pun seketika menyebut bahwa Lao Dao sudah gagal dan bertanya apakah Lao Dao masih hidup. Wu Chen pun mengiyakan hal itu, dirinya tidak membunuhnya. Kun Han pun seketika bertanya, bukankah 100 juta dolar itu terlalu berlebihan? Dan apakah Wu Chen pikir dirinya akan memberikan uang itu kepadanya? Wu Chen pun menyebut bahwa dia di sini untuk membunuhnya tapi tertangkap, dan dirinya hanya meminta uang. Itu cukup murah hati menurut Wu Chen. Mendengar hal ini, Kun Han pun seketika berpikir, dan kemudian mengatakan bahwa hadiah komisi Lao Dao untuk misi ini adalah 30 juta dolar. Dengan tambahan 20 juta dolar, total 50 juta dolar. Itulah batas yang bisa dirinya terima. Kun Han meminta Wu Chen membawa Lao Dao ke perbatasan lalu mereka tukar uang dan sandra. Mendengar hal ini, Wu Chen pun menyebut bos memanglah bos. Sikap Kun Han berbeda. Kun Han bisa menangani urusan Lao Dao. Lalu bagaimana dengan Ah Tun? Apakah Kun Han ingin tahu siapa yang membunuh Ah Tun? Kun Han pun kaget dan bertanya apakah Wu Chen mengetahuinya, serta meminta Wu Chen menceritakannya. Lalu Wu Chen pun menceritakan kembali kisah pembunuhan Ah Tun. Lalu Wu Chen kembali mengatakan soal Kun Han yang setuju dengan Lao Dao untuk membunuh Wang Ruida demi Ding Ruilong.
Kun Han pun bertanya, apakah Lao Dao yang bilang kepada Wu Chen? Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya bisa tahu kalau Ding Ruilong membunuh Ah Tun. Mengapa dirinya tidak bisa tahu kalau Ding Ruilong menyuruh Lao Dao membunuh Wang Ruida? Ding Ruilong dan dirinya adalah musuh bebuyutan. Dirinya akan memberitahu keluarga Wang tentang Wang Ruida. Mendengar hal ini, Kun Han pun bertanya apakah Wu Chen mengancam dirinya. Di sisi lain, Lao Dao yang mendengar semua percakapan ini berpikir apakah bos akan berperang. Wu Chen bilang dia akan memberi dirinya hadiah yang besar. Dan sekarang apa yang sedang Wu Chen lakukan? Namun di saat itu Wu Chen meminta Kun Han untuk tenang. Jika ini ancaman, dirinya tidak akan memberitahu Kun Han tentang Ah Tun. Lalu Kun Han pun bertanya apakah Wu Chen ingin dirinya membantu Wu Chen menyerang keluarga Ding. Namun Wu Chen sendiri tidak menginginkan hal itu. Urusan Kun Han adalah milik Kun Han dan urusan Wu Chen adalah miliknya. Mereka tidak bekerja sama. Dirinya hanya menyatakan fakta untuk Kun Han. Keluarga Wang tidak akan melepaskan ini dan keluarga Li akan memutuskan semua hubungan. Mendengar hal ini, Kun Han pun bertanya apa yang Wu Chen inginkan. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak mau 100 juta dolar, tapi dirinya ingin Lao Dao tinggal di Donghai agar bisa bekerja untuknya. Jika Kun Han setuju, dirinya akan mengatur pesangon. Kematian Wang Ruida tak ada hubungannya dengan bunga emas. Wu Chen pun bertanya bagaimana dengan kesepakatan itu. Mendengar hal ini, Lao Dao pun mengerti maksud dari Wu Chen. Kemudian Kun Han sendiri berpikir sejenak dengan tawaran ini. Dan seketika mengatakan jika apa yang Wu Chen katakan itu benar, maka dirinya setuju. Dan segera Wu Chen menyerahkan ponselnya kepada Lao Dao. Lao Dao pun segera menyapa tuannya. Kun Han pun bertanya apakah Lao Dao sudah mendengarnya. Lao Dao pun mengiyakan hal itu. Lalu Kun Han bertanya mengapa Lao Dao bisa gagal. Lao Dao pun menjelaskan bahwa mereka berenam tidak bisa mengalahkan Wu Chen yang sendirian. Lalu Kun Han pun kembali bertanya apakah Lao Dao tidak ingin melakukannya atau Wu Chen yang mengancam Lao Dao. Lao Dao pun seketika memberikan jawaban bahwa dirinya ingin perubahan hidup. Mungkin dirinya lelah. Mendengar hal ini, Kun Han pun mengerti dan meminta Lao Dao untuk melakukannya. Lalu menutup teleponnya. Wu Chen pun seketika mengucapkan selamat kepada Lao Dao karena sudah bebas. Lao Dao pun tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mengucapkan terima kasih. Lalu Wu Chen pun meminta Lao Dao untuk menangkap Jiang Chuan dan bawa dia ke Donghai secara rahasia. Jiang Chuan berguna baginya. Selain itu, lihat jamnya. Ambulan akan segera tiba. Sedangkan untuk Lao Dao, mereka akan berbicara setelah Lao Dao pulih. Dan setelahnya mereka pun berpisah. Dan Wu Chen pun merasa perlu tidur siang di rumah. Setelahnya Wu Chen pun kini telah berada di rumahnya dan tidur siang. Namun tiba-tiba dari dalam selimut Wu Chen ada sesuatu yang sedang merayap. Wu Chen pun menyadari hal ini dan seketika membuka selimutnya. Dan nyatanya itu adalah Li Ruobing. Dan segera Wu Chen membalik badannya dan bertanya apa yang sedang Li Ruobing lakukan. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya ingin memberi Wu Chen sebuah hadiah. Wu Chen pun mengerti dan meminta Li Ruobing untuk memberikan hal itu kepadanya. Lalu Li Ruobing pun mengatakan bahwa sekarang kalau dipikir-pikir, mereka baru saling kenal selama 8 atau 9 hari. Wu Chen pun bertanya apakah Li Ruobing percaya kalau dirinya tahu segalanya tentang Li Ruobing meski hanya 8 atau 9 hari. Li Ruobing pun seketika meminta Wu Chen memberikannya sebuah contoh. Wu Chen pun mengatakan bahwa contohnya adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Li Ruobing di sini hanya untuk menipu dirinya. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk tidak berkata seperti itu. Itu bukan menipu. Namun pada akhirnya Li Ruobing mengerti. Dirinya tahu Wu Chen terlalu menyedihkan saat ini. Dan seketika Li Ruobing mendekati Wu Chen dan menciumnya agar Wu Chen tidak sedih. Dalam pikiran Li Ruobing, dirinya merasa sangat bahagia dalam pelukan Wu Chen. Li Ruobing pun bertanya-tanya apakah ini perasaan jatuh cinta. Lalu Li Ruobing baru ingat bahwa malam ini Li Ruotai akan datang. Wu Chen pun menyebut mengenai kaburnya Lao Dao. Dirinya tidak marah karenanya. Li Ruobing pun mengatakan bahwa Wu Chen tidak boleh terlalu memanjakannya.
Mereka yang melakukan kesalahan harus merenungkan diri mereka sendiri dan meminta maaf dengan benar. Lalu tak lama berselang, sebuah bel pintu pun berbunyi. Dan Lir Wobing pun menyebut bahwa itu penjaga. Dirinya menyuruh mereka membeli bahan makanan. Segera Lir Wobing mengambilnya serta meminta penjaga untuk kembali. Kemudian Lir Wobing pun bertanya kepada Wu Chen di mana dapurnya. Wu Chen pun segera menunjuknya serta bertanya apakah Lir Wobing mau memasak makan malam. Lir Wobing pun mengiyakan hal itu, dan dirinya akan menunjukkan skillnya kepada Wu Chen. Dirinya memasak makanan sendiri saat belajar di luar negeri, jadi dirinya tahu sedikit tentang masakan timur dan barat. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tahu Lir Wobing bisa memasak. Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya tidak memasak selama beberapa tahun setelah mulai bekerja. Tapi seperti kata orang, seseorang tidak bisa melupakan skill kuliner selama mereka mempelajarinya. Lir Wobing juga menyebut bahwa dirinya tak bilang bahwa dirinya lebih baik dari King Ying. Tapi dirinya jelas lebih baik daripada pria seperti Wu Chen. Lir Wobing pun seketika bertanya apakah Wu Chen tahu cara memasak. Namun yang terjadi saat Lir Wobing memegang ikan malah terlihat kesulitan hingga ikannya melompat. Lir Wobing pun berusaha menenangkan diri dan menyebut itu tidak apa-apa. Dan kejadian itu terus berulang hingga baju Lir Wobing basah. Wu Chen pun segera meminta Lir Wobing untuk mengganti pakaian dan bersihkan dirinya. Kemudian saat mandi, Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin memasak masakan sendiri dan makan bersama sebagai sebuah keluarga saat Lir Wotai di sini. Dirinya hanya punya saudara laki-laki. Lir Wobing tidak ingin Wu Chen tidak menyukai Lir Wotai karena insiden dengan Lao Dao. Dan ini semua salah iklan sialan itu. Dirinya tidak punya waktu. Lir Wobing pun merasa harus memanggil koki untuk memasak. Namun saat Lir Wobing ingin menghubungi koki, Lir Wobing mendengar suara masakan di dapur. Saat Lir Wobing memeriksanya, nyatanya di meja makan sudah siap sebuah hidangan. Wu Chen pun segera bertanya apa yang sedang Lir Wobing lihat. Lir Wobing pun kaget ternyata Wu Chen bisa memasak. Lir Wobing pun baru sadar apa yang Wu Chen tidak tahu. Wu Chen sedang memasak untuk dirinya, dan Lir Wobing merasa harus memotretnya. Di saat itu Lir Wobing pun bertanya apakah Wu Chen tidak pernah memasak untuk King Ying. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah jika Lir Wobing tidak menghitung saat dirinya berada di rumahnya. Maka dirinya tidak pernah memasak untuk seorang wanita. Lir Wobing yang pertama. Lir Wobing pun seketika tersipu malu dan segera mencium Wu Chen. Wu Chen pun mengerti perasaan senang Lir Wobing namun dirinya tidak punya banyak waktu. Dirinya punya masakan yang harus dimasak dan Lir Wotai juga akan segera tiba. Tak lama berselang, Lir Wotai pun datang. Lir Wobing pun meminta Lir Wotai untuk makan karena ini semua masakan kakak ipar Lir Wotai. Lir Wotai pun tidak menyangka bahwa ini semua adalah masakan Wu Chen. Dan ini sangat lezat menurutnya. Dirinya belum pernah makan makanan selezat ini. Di saat itu, Lir Wobing menatap Lir Wotai dengan tajam dan memberi isyarat kepada Lir Wotai untuk meminta maaf dengan benar. Jangan hanya mengucapkan kata-kata yang tidak berarti. Lir Wotai malah menitikkan air mata. Akting Lir Wotai terlalu berlebihan. Lalu Wu Chen pun meminta Lir Wobing untuk segera makan. Di saat Lir Wobing makan, Lir Wobing tidak menyangka rasanya akan seenak ini. Tidak kalah dengan koki Michelin manapun. Ini adalah keahlian pacarnya yang tidak diduga-duga. Kemudian Wu Chen pun meminta mereka untuk makan lebih banyak jika mereka suka. Lir Wotai juga bisa datang kapanpun yang Lir Wotai mau. Dirinya dan kakaknya akan memasak untuk Lir Wotai. Dan juga, jangan terlalu memikirkan kejadian dengan Lao Dao. Itu tidak mengubah apapun di antara mereka. Lir Wotai pun sangat senang mendengarnya. Dan setelahnya pergi dengan perasaan puas setelah makan. Kemudian Lir Wobing pun segera mengajak Wu Chen untuk beristirahat. Karena harinya sudah larut. Di saat itu Wu Chen pun mengatakan tidak bisa. Lir Wobing meminta Wu Chen untuk diam. Karena selalu ada cara bahkan saat keadaan tidak pas dan chapter berakhir.